Timer, dikasih timer enggak? Sudah? Ini sudah ya? Oh, sudah. 1, 2, 3. MTU 10 Alfa. Oh, nanti kan dipotong di edit. MTU 10 Bravo. Makasih. Ya. Aruna, duduk siap, gerak. Lapor MTU 10 Bravo jumlah 22 jumlah 22 kurang 3 hadir 19 keterangan 3 ikut sosialisasi di GSG siap mengikuti pelajaran laksanakan. Mengawali pembelajaran berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Siap. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Mengakhiri pembelajaran hari ini, doa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Terima kasih. Selamat sore. Siap, gerak. Terus berapa? 922,1 21 Terang 1 isi cuti bersama Dian. Siap menerima pelajaran. Laksanakan. Sana sampai jalan. Masa jalan? Istirahat di tempat. Gerak. Lupa ya? Siap, gerak. Mengawali pembelajaran berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ini MTU 10 Alfa. Harus semangat ini. Ya, semangat ya. Itu semangat dong. Oke, biar nggak ngantuk tak rekamin semua ini. Oke, dari belakang-belakang nggak kelihatan ini. Oke, nanti lihat di YouTube saya ya. Oke. Siap. Ini masih ngerekam, Mas, sambil rekaman. Siap, izin Bapak. Ya. Fokusnya nanti ke saya terus ke saya. Siap, mohon izin. Oke, gitu. Baik, supaya tidak bosan kita ulang lagi ya. Pengantar manajemen ini untuk materi saya teori USKS. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu pengertian manajemen. Nah, kalau saya yang menjelaskan pasti biasanya ngantuk, ya Mas ya, ngantuk ya. Pasti kalau saya jelaskan pasti ngantuk. Jadi sekarang saya minta satu-satu untuk dijelaskan. Pertama, untuk review yang kemarin masih tidak. Kemudian yang kedua, pembelajaran nantinya Anda akan membuat tugas akhir yang harus bisa menjelaskan apa itu tugas Anda di
penelitian Anda. Ya. Mulai dari mana ya? Ini Mbak Farida masih nggak ada ya. Mulai, tapi ini penjelasannya tidak hanya manajemen, misalkan contohnya di slide pertama ya. Ini silabus. Di slide pertama nanti Anda jelasin pengertian manajemen, kemudian Anda juga harus bisa menjelaskan fungsi dari manajemen itu. Ya, mulai dari depan ke belakang sini satu-satu. Oke, silakan Mas. Ke depan Mas. Nah, sekarang Anda menjadi dosennya. Ya. Cukup Mas. Di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama manajemen mempunyai tujuan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Jadi bagaimana manajemen itu bisa kita satukan antara ilmu dan seni. Capai itu adalah manajemen atau laba profit. Artinya manajemen ini sebisa mungkin harus menghasilkan suatu laba atau profit atau keuntungan yang bisa didapatkan sebesar mungkin. Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan alat dan wadah, tetapi harus diatur sebaik-baiknya. Artinya hal ini organisasi yang di dalamnya terdapat sesuatu sumber daya manusia yang mumpuni akan dapat memajukan manajemen dengan baik. Seperti itu, karena jika manajemen dan organisasi ini baik, maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat. Mungkin juga keberlanjutan dari sebuah perusahaan tersebut akan berjalan lebih maju, lancar, dan minim evaluasi. Dalam mencapai tujuannya, tugasnya pengaturan yang dapat dilakukan dalam suatu organisasi wadah tempat. Sebab dalam wadah organisasi inilah tempat kerjasama, proses manajemen, pembagian kerja, delegation of authority, koordinasi, dan integrasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi yang dimaksud dalam pertanyaan ini yaitu di dalam sebuah organisasi adalah tempat untuk berunding atau berdiskusi dalam untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih atau yang ingin kita dapatkan, yaitu di dalam organisasi. Yang pertama pasti ada pemimpin, dan yang kedua pasti ada para anggota. Di dalam satu lingkup organisasi tersebut, dalam pemimpin dan anggota tersebut kita berdiskusi bersama. Kita bisa kasih usul, saran ataupun masukan, dan di dalam wadah tersebut kita dapat memilah apa yang benar dan apa yang salah. Ya, saya mau bisa menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatur manajemen. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan adanya lingkungan dalam perusahaan berfungsi untuk mengarahkan atau mengatur jalannya proses manajemen. Dalam prakteknya ada 4 langkah untuk mengatur fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini adalah tahap yang dilakukan sebelum dimulainya suatu proses pengaturan manajemen oleh pimpinan. Jadi di tahap ini pimpinan ataupun atasan akan mengajak para anggotanya atau karyawan di bawahnya untuk mengatur jalannya suatu kegiatan. Biasanya akan diadakan rapat ataupun semacam pertemuan konferensi seperti itu. Tujuannya supaya perusahaan ini mengetahui langkah apa yang akan diambil selanjutnya dengan cara menyusun suatu rencana. Kemudian yang selanjutnya
Semangat Mas. Pengarahan. Mas Nino. Ah, sini. Setelah adanya Semangat. pembagian tugas dan kita sudah mengetahui langkah apa yang kita lakukan, tentunya kita akan melaksanakan suatu proses yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Iya. Pada tahap ini dibutuhkan adanya pengarahan, baik itu dari pihak ahli ataupun dari pihak ketua dari perusahaan tersebut. Jadi itu merupakan salah satu fungsi dari ketua yang mengatur jalannya manajemen, yaitu untuk mengarahkan para anggota. Kemudian yang selanjutnya ada tahap pengendalian atau controlling. Setelah melaksanakan suatu kegiatan, tentunya kita perlu melakukan adanya suatu evaluasi. Tahap evaluasi ada pada tahap terakhir, yaitu tahap pengendalian. Setelah kita melaksanakan tugas, tentunya kita menginginkan bahwa kita menginginkan untuk tahu apa yang salah ataupun apa yang sudah baik dari yang kita kerjakan sebelumnya. Seperti itu. Itu kiranya 4 tahap proses pengaturan dalam manajemen. Terima kasih. Saya di sini untuk menjelaskan apa yang dimaksud dan siapa yang mengatur tentang kepemimpinan dengan wewenang melalui instruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tersetujui tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya. Baik, mungkin di sini kenapa kepemimpinan itu harus diatur melalui instruksi, karena sebuah instansi ataupun lembaga maupun perusahaan itu pasti punya kepemimpinan, dan setiap pemimpin itu pasti memiliki instruksi yang berbeda, dan juga terkait persuasi sehingga mewujudkan 6M tersebut, dan semua proses manajemen akan terlaksana dan sesuai dengan kehendak atasan maupun kepuasan layanan yang Tidak bisa apa? Jadi dia harus terintegrasi. Berarti ya saling terkait. Dia tidak bisa terpisah, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kayak Pancasila itu kalau hanya sila ketuhanan saja tanpa sila yang lain, kita hanya beragama tapi tidak punya persatuan, tidak punya kemanusiaan, percuma. Sama dengan 6M, dia tidak, untuk mencapai tujuan dia harus terintegrasi, terhubung antara metode dan yang lainnya. Ya, ngerti maksudnya itu ya? Oke. Guna terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal agar hasilnya lebih maksimal, Pak, sesuai apa yang diinginkan oleh pelaksana manajemen tersebut. Ya, jadi Anda harus bisa jelaskan kenapa 6M itu lebih berdaya guna dan berhasil guna bila dia terintegrasi dan terkoordinasi. Maksudnya apa itu? Terintegrasi dan terkoordinasi. Jadi Anda harus jelaskan itu dalam mencapai tujuan optimal. Jadi kalau 6M tidak terintegrasi dan terkoordinasi, dia tidak akan mencapai tujuan yang optimal. Maksudnya apa itu? Sama izin terkoordinasi mungkin menurut saya tertata. Hah? Jadi ada tatanannya agar dapat mencapai tujuan yang kita Iya, capai. Jadi 6M itu apa aja tadi? Sama izin Ah. mesin, material, money. Ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dia 6M itu harus terintegrasi, maksudnya apa? Kalau dia tidak terintegrasi, dia tidak akan mencapai tujuan yang optimal. Maksudnya itu, dia harus terintegrasi, terkoordinasi. 6M itu, ya. Jadi maksudnya apa? Terintegrasi. Tidak bisa
Oke. Singkat aja. Yang saya bilang the right itu loh. Ya kan? The right apa? Oke. Silakan. Ya. Nah, supaya ini harus Jadi Bapak ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu dimulai dari metode sendiri itu adalah cara pelaksanaan kerjanya itu. ya. Terus ada material sendiri itu maksudnya adalah pendukung utama sebuah proses manajemennya. Lalu ada mesin itu alat bantu manusia untuk mempercepat pelaksanaan Ya. proses manajemennya tadi. Terus yang terakhir ada market adalah sasaran yang dituju dari hasil produk manajemennya. Oke. Benar tapi baca. Tapi kalau sekarang nggak baca, maksudnya apa tadi kurang tadi? Dan tadi Berarti apa? Manusia itu kenapa? unsur utama. Ya itu apa? Maksudnya penjelasannya bagaimana? Kalau kita merekrut manusia kan, kalau sembarangan kan pasti perusahaan kita akan hancur ya. Ya kan? Jadi harus apa? Sesuai. Yang kemarin saya jelaskan, the right. Hah? Ada yang tahu? Lupa ya. Itu penting sekali unsur manusia itu. Kalau dia tidak cocok dengan bidangnya, perusahaan itu nggak akan jalan. Ada yang tahu? The right man and the right apa? Izin Bapak, saya menjelaskan untuk di man ada manusia itu diperlukan dalam unsur-unsur Manajemen. aktivitas di manajemen untuk mengatur rencana atau plan lain sebagainya. Di money ada uang yang menjadi unsur utama dan dalam bertransaksi, dan material ada aktivitas unsur untuk bahan baku utama. Oke. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari man, money, material, mesin, dan market. Disingkat menjadi MN. Semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen. Oke, itu masih baca ya. Jadi Anda harus bisa menjelaskan yang dimaksud main itu apa, money-nya itu apa, metode apa, material dan mesin dan marketnya. Itu yang berarti manusia, dan itu uang, kemudian Ngantuk terus ya. Ayo semangat Pak. Jelaskan tentang dasar-dasar manajemen. Yang pertama-tama kita harus tahu apa itu manajemen. Dari pengertian manajemen itu adalah manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Dari fungsi-fungsi manajemen itu terbagi ada Kamar mandi dulu. Cuci muka dulu. Yang pertama itu ada planning Pak. Yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang terakhir ada control. Jadi yang pertama planning. Planning itu adalah merencanakan manajemen Pak. Dan yang kedua itu adalah organizing, yaitu organisasi manajemen tersebut agar terlaksana secara lancar. Dan yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Setelah disusun rencana, maka dilakukan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah
kontrol atau pengawasan. Setelah melakukan pelaksanaan, apakah ada hal-hal atau kekurangan yang harus segera diperbaiki, itu akan dilakukan di sektor kontrol atau pengawasan. Oke, mantap. Mohon izin Pak, izin menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen. Konsep manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Sudah gitu aja. Sudah Pak. Belum. Yang diatur itu kan berdasarkan urutan fungsi manajemen. Urutan fungsi manajemennya itu apa aja? Dasar manajemen yang pertama itu ada pengertian manajemen. Ulang-ulang. Ya, ayo. Yang kemarin seperti yang saya jelaskan. Dasar-dasar manajemen yang pertama itu ada pengertian manajemen. Manajemen itu berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Ya, jadi itu dibaca. Anda harus bisa menjelaskan. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi manajemen. Jadi urutan fungsi manajemen itu apa aja? Itu harus dijelaskan. Jadi nanti di proses Anda presentasi itu namanya PowerPoint itu poinnya. Intinya Anda harus menjelaskan urutan fungsi manajemen itu apa. Yang diatur kan berdasarkan fungsi manajemen. Ini MTU 10 Alpha. Harus semangat ini. Ya, semangat ya. Itu semangat dong. Oke, biar nggak ngantuk tak rekamin semua ini. Oke, dari belakang-belakang nggak kelihatan ini. Oke, nanti lihat di YouTube saya ya. Siap. Ini masih ngerekam, Mas, sambil rekaman. Siap, izin Bapak. Ya. Fokusnya nanti ke saya terus ke saya. Siap, mohon izin. Oke, gitu. Baik, supaya tidak bosan kita ulang lagi ya. Pengantar manajemen ini untuk materi saya teori USKS. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu pengertian manajemen. Nah, kalau saya yang menjelaskan pasti biasanya ngantuk, ya Mas ya, ngantuk ya. Pasti kalau saya jelaskan pasti ngantuk. Jadi sekarang saya minta satu-satu untuk menjelaskan. Pertama, untuk review yang kemarin masih tidak. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Nantinya Anda akan membuat tugas akhir yang harus bisa menjelaskan apa itu tugas Anda di penelitian Anda. Ya, mulai dari mana ya? Ini Mbak Farida masih ngatur ya. Mulai, tapi nanti penjelasannya tidak hanya manajemen. Misalkan contohnya di slide pertama ya. Ini silabus. Di slide pertama nanti Anda jelaskan pengertian manajemen, kemudian Anda juga harus bisa menjelaskan fungsi dari manajemen itu. Ya, mulai dari depan ke belakang sini satu-satu. Oke, silakan Mas. Ke depan Mas. Nah, sekarang Anda menjadi dosennya. Ya. Cukup Mas. Dari anggota-anggota dan karyawannya semuanya itu diatur dalam suatu organisasi itu. Dan untuk memimpin dari organisasi itu harus memahami dari proses manajemen, pembagian kerja,
delegasi, koordinasi dan integrasi terhadap karyawannya untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, atau bisa dibilang planning, organizing, planning, dan controlling, atau POAC. Perencanaan itu dilakukan di awal sebelum melakukan pengorganisasian. Setelah melakukan pengorganisasian, setelah melakukan perencanaan, kita melakukan pengorganisasian terlebih dahulu. Kemudian setelah kita rundingkan, kita melakukan pengarahan yang biasanya dilakukan oleh ketuanya atau ketua organisasi dan dilakukan pengendalian. Setelah itu bisa diselesaikan sebuah masalah itu yang kita kerjakan. Selamat siang teman-teman, kami izin untuk menjelaskan tentang siapa sih yang mengatur manajemen. Jadi yang mengatur adalah pimpinan dalam mengenal kepemimpinan yang melalui instruksi atau persuasi. Melalui instruksi berarti dia menggunakan 4 fungsi planning, organizing, kemudian planning, organizing, executing, dan directing. Jadi si pemimpin ini pasti punya tujuan untuk perusahaan ini maju, sehingga memberikan instruksi kepada pekerjaannya melalui 4 fungsi dengan menggunakan 6M. Hingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah pada tujuan yang diinginkan. Hanya melalui instruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah pada tujuan yang diinginkannya. Yang mengatur itu pemimpin, yang contohnya itu direktur, manajer. Nah, terus ada juga jadi kenapa manajemen itu harus diatur? Maka 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Jadi tanpa 6M itu sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar dan bakal runtuh jika 6M itu tidak ada. Kurang. Untuk mencapai tujuan optimal maksudnya dia harus apa? 6M itu harus saling mencapai tujuan yang optimal. Tadi 6M itu harus saling terhubung atau saling terkoordinasi. Oke. Itu ya intinya ya. Membangun perusahaan tersebut, dan juga uang itu diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan yang ada dalam perusahaan. Untuk metode ini adalah suatu metode yang perlu disusun agar kegiatan berjalan dengan tersusun dengan rapi. Lanjut, oke. Dari dasar-dasar manajemen itu ada yang perlu diatur. Nah, yang diatur itu adalah semua unsur manajemen yang terdiri dari man, money, methods, materials, machines, and market. Yang dimana ini disingkat dengan 6M. Dan semua aktivitas itu ditimbulkannya dalam proses manajemen itu. Nah, dari unsur-unsur ini kita bisa menyebutkan man itu merupakan suatu manusia, dan money ini adalah uang, metode itu adalah bahan, material itu adalah mesin, metode itu adalah metode, material dan mesin, machine itu adalah mesin, material itu adalah bahan, dan market itu adalah pasar. Karangan yang benar tadi. Ya silakan. Ya silakan. Yang tegas itu. Ya betul. Yang diatur adalah semua unsur manajemen yang terdiri dari man, money, methods, material, dengan market, disingkat dengan 6M, dan semua aktivitas yang ditemukannya dalam proses manajemen itu. Yang diatur Yang terdiri dari man itu apa? yang terdiri dari man, Kemarin yang saya jelaskan.
Ya. Oke. Izin Pak. Ya. Oke. Yang diatur unsur-unsur manajemen terdiri dari money, methods, material. Backflash itu. Dan market. Itu disingkat dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu. Oke. Terus Anda harus bisa menjelaskan 6M itu main itu apa? Ya, money itu apa ya? Oke. Izin Bapak. Baik, di sini adalah materi dasar-dasar manajemen. Pengertian manajemen yaitu manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen yang diatur itu ada 4, yaitu POAC. P adalah planning. Planning adalah merencanakan suatu hal, dan O adalah organisasi, organizing yang berarti sebuah organisasi. A adalah actualing yang berarti mengatur atau mengarahkan. Yang terakhir ada controlling, yaitu mengontrol suatu perusahaan atau yang lain-lainnya. Sekarang belajar tentang dasar-dasar manajemen. Pengertian manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Proses manajemen yaitu ada perencanaan dan pengaturan. Oke. Jadi maksudnya ini ada timbul pertanyaan bagi kita, itu maksudnya apa yang diatur? Diatur itu adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu apa? Ya kan? Maksudnya gitu. Apa kira-kira fungsi manajemen? Ya, naik. Ayo langsung. Ya teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar manajemen. Di mana dasar-dasar manajemen sendiri ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen yaitu manajemen itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan kita. Untuk fungsi-fungsi manajemen sendiri itu yang diatur berupa money, method, material. Ini Pak. Teman-teman, sekarang kita masuk ke materi dasar-dasar manajemen. Pengertian dari manajemen adalah manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Jadi yang dimaksud dari manajemen itu diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu to manage. To manage itu yang artinya mengatur proses berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Ya, jadi fungsi manajemen itu berarti dia mengatur fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen itu apa saja? Yang diatur itu katanya ada fungsi manajemen. Apa aja itu fungsi manajemen? Yang diatur
Fungsi manajemen. Ya, 4 betul. Terus apa aja? Lupa kan? Harus ingat ini. Oke, lanjut next.